Kita zoom dulu ya supaya kelihatan. Nah, kita lihat kabelnya. Nah, kalau dari businya masih Mas Bro, masih putus-putus ya, kayak enggak itu. Nah, kalau di sela pelan dia enggak ada. Nah, tuh hilang-hilang kayak gitu Mas Bro. Nah, oke, kita langsung aja Mas Bro, kita coba. So back to what I was saying. Could be us. Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Musim Motor. Kali ini kita punya motor Karisma ya Mas Bro, atau Supra X125 motor kebun. Nah, ini motor kakak saya sendiri ya. Nah, motor ini itu dia mati total Mas Bro. Tapi walaupun dia mati total, ini kondisi kompresinya bagus, tapi pengapiannya ada, nggak hilang. Nah, jadi kita cek dulu ya Mas Bro, apa penyebabnya dan kenapa dia bisa mati total Mas Bro. Nah, jadi pertama-tama ini kita cek dari pengapian dari kabel coilnya Mas Bro. Nah, ini motornya. Ini bukan motor konsumen ya, ini motor kakak saya sendiri ya Mas Bro. Biar enak kita dari sini aja nih. Nah, motor ini itu tipe motor KPH Mas Bro, dan sistem pengapiannya itu full DC Mas Bro. Nah, kenapa dikatakan full DC? Dia motor ini dia itu pengambilannya itu pengapiannya itu dari kiprok ke sepul Mas Bro. Tapi kalau misalkan kiprok dan sepulnya itu bermasalah atau perusak, tapi kalau dia menggunakan api dia masih sorry kalau dia menggunakan aki, pengapian tetap normal Mas Bro. Selagi baterainya akinya bagus, full, pengapiannya tetap normal, tetap bagus Mas Bro. Tapi kalau misalkan dia nggak pakai aki, kiprok dan spoolnya masih bagus, dia juga tetap nyala. Nah, jadi intinya kalau misalkan kalian nggak mau repot, ketika kalian mengalami permasalahan seperti ini, coba kalian cek langsung menggunakan aki Mas Bro. Nah, kalau misalkan menggunakan aki dia normal, terus kalian lepas lagi akinya dan pengapiannya nggak normal, bisa kalian simpulkan itu dari spool. Nah, tapi sekarang kita nggak langsung memponiskan itu dari, entah itu dari kiprok ataupun dari coil, tapi ataupun dari spool. Nah, di sini saya mau menjelaskan dulu ya Mas Bro. Ini posisinya kakak saya udah ganti coil baru, coil apalah ini yang nama mereknya, ini warna merah. Ini udah biasa ya kalau yang full DC atau KPH itu kalau udah gantian, karena motor jenis ini sebenarnya ini motor favoritnya bapak-bapak ya, motor kebun ini, karena mesinnya itu irit dan bandel ya. Tapi motor ini itu sangat rawan bermasalah di bagian kiprok ataupun CDI Mas Bro. Nah, sekarang kita cek dulu pengapian dari coilnya itu ada apa enggak, normal apa enggak, ataupun putus-putus. Nah, kita cek, kita lihat ya. Nah, kondisinya ini motor ini mati total ya, nggak mau nyala. Nah, sekarang kita lihat ya, kita cek apinya. Nah, di sini nggak ada ya Mas Bro ya. Kita lihat lagi tuh. Nah, ada. Nah, tapi apinya itu walaupun ada, dia putus-putus. Normalnya kalau misalkan dia normal, apinya itu dia nggak putus-putus, dia gimana ya, gitu. Nah, apa tuh tes. Nah, ini nggak, kadang ada kadang nggak gitu, putus-putus gitu loh. Kayak gini nih. Nah, langsung gitu tuh. Nah, hilang. Ada. Tadinya kakak saya mengira ini yang bermasalah itu coil, terus dia ganti coil, ternyata masih. Sekarang coba kita tes pengapian coil dari CDI langsung Mas Bro. Nah, ini posisinya udah seperti ini ya.
kabelnya itu udah, maksudnya udah dilangsungin semua, yang nggak ada songket-songket lagi ya, maklumlah namanya motor kebun ya. Nah ini kita copot aja, kita lepas. Nah udah bisa langsung dilepas tuh. Oke Mas Bro, ini kita zoom in dulu ya, kita deketin supaya kelihatan apinya. Nah oke, terus kita lihat apinya. Nggak ada ya, tuh nggak ada, tuh nggak ada. Kita coba lagi. Nah ada Mas Bro, tuh. Nah, dari CDI ke coil itu apinya ada Mas Bro, gede, tapi dia ekstrim banget, maksudnya gedenya itu nggak normal Mas Bro. Nah jadi ini saya juga bingung ya, maksudnya bingung kenapa motor ini itu kabelnya udah nggak sama dan nggak ada songket. Kalau misalkan dia ada songket, saya mau ngecek kabel spool yang ke kiprok Mas Bro, yang warna putih. Nah sekarang masalahnya kabelnya udah nggak sama. Ntar kita jauhin dulu ya, sorry. Tuh kabelnya udah kayak gini Mas Bro, yang dari kiproknya itu, kabelnya itu yang dari spool ke kiprok itu cuma satu Mas Bro. Nah ini kayaknya saya bingung, dan warnanya itu udah itu ya, maksudnya udah nggak sama. Biasanya kan kalau misalkan dia masih ori itu arusnya itu warna putih dan masanya itu warna hijau biasanya ya. Nah untuk tipe full wave ini, yang KPH ini ataupun yang full DC ini, kalau misalnya kalian mau ngecek pengapian dari spoolnya, kalau misalkan dia masih masih ori standar, ada songketnya, itu kan dari warna putih tuh, dia nggak wajib masanya itu disentuh ke body, nggak wajib, nggak masalah, karena dia udah terhubung. Beda dengan Yamaha kayak Mio, dia kalau misalkan masanya nggak di jumper ke body, dia nggak akan ngeluarin percikan api dari arusnya. Nah masalahnya saya bingung, ini cuma ada dua tuh, satu ke CDI, satu ke kiprok. Jadi yang mana arus, yang mana masa? Jadi saya bingung Mas Bro. Tapi coba kita cek bagian yang ini ya. Kita coba yang ini. Langsung kita jumper pakai kabel. Kalau misalkan dia ngeluarin api, mungkin berarti ini yang arusnya Mas Bro. Tapi ini saya curiga ya. Saya curiga ini kayaknya di spool. Soalnya kita mau ngecek pakai aki, ini udah nggak ada dudukan akinya. Tuh. Udah kosong Mas Bro. Ini udah dirombak habis, nggak ada lagi. Makanya saya bingung. Kalau misalkan dia pakai aki, kan dia dari aki terus ke kunci kontak, turun ke kiprok. Nah kalau dari aki itu dia nggak cuma dari kunci kontak ataupun kiprok, dia di mana ada arus di situ dia masuk. Oke Mas Bro, ini kita langsung saja coba kita cek di bagian sini ya, kita buka. Soalnya saya bingung juga nih Mas Bro, gimana ini, kabelnya udah nggak sama kayak bawaan. Jadi kita harus bener-bener pakai otak. Nah ini Mas Bro, tuh kayak gini loh. Gimana kita nggak pusing Mas Bro? Tuh kabelnya cuma kayak gini doang. Bisa jadi dia bermasalahnya ini di songket, apa di kabel, apa di spool. Soalnya kayak gini semua. Tapi kita coba dulu ya, kita tes. Kita nggak usah kita langsung, kita buka aja ya, kita bakar dari sini, kita bakar aja nih tuh. Ini kan udah ada tuh. Nah ini kan udah kayak
sambungan gini. Nah gini kita buka, terus kita sambungin, kita jumper ke body. Oke, nah ini kita jumper pakai kabel satu kayak gini ya. Oke, nah kita jumper pakai kabel gini ya. Nah kita buka dulu apa namanya ini, sambungannya ini yang di apa, diisolasi pakai plastik mas bro. Kayak gini lah ya, kalau misalkan di kampung itu gimana ya, bukan, kadang mekanik yang ada di pelosok-pelosok itu bukan apa asal-asalan, tapi mereka itu apa, gimana ya bahasanya, ngebenerin motor itu dengan alat seadanya gitu. Yang penting apa, yang penting masalahnya itu ketemu bagus dan bisa diatasi. Jadi mereka itu kan memanfaatkan apa yang ada, karena mau beli misalkan kayak isolasi itu jarang di sini, nggak ada. Jadi memanfaatkan apa yang ada aja. Dan ini juga aduh saya bingungnya itu ini kabelnya ini udah nggak ada yang sama loh mas bro, dan soket-soketnya juga udah nggak ada. Jadi kita nggak bisa ngebedain mana masa mana arus gitu loh. Tapi saya yakin sih ini kayaknya ini arus. Ini arus. Soalnya ini hijau loh. Kita buka dulu ya. Udah dibuka. Terus kita sambungin kayak gini aja mas bro. Nah kita sambungin kayak gini. Terus kita jumper. Nah kita jumper. Kita jumper ya. Oke mas bro, kita jumper dulu. Nah tadi kelihatan ya apinya itu ada tapi kecil mas bro, kecil banget. Nah terus ke koilnya itu gede nggak beraturan, makanya aduh ini gimana ya, saya bingung apa kiprok, tapi kiproknya bagus sih kayaknya. Tuh ini pengisian ke aki nih warna merah. Terus ini coba kita tes langsung ke spoolnya aja ya. Kita tes ke spoolnya, terus kita coba pengapiannya mas bro. Mudah-mudahan ini cuma spool sih, kayaknya spool saya yakin. Jadi kita bongkar dulu mas bro sebelah sini mas bro ya. Oke lanjut, kita buka dulu. Oke mas bro, kita buka dulu ya. Sandal giginya kita buka dulu pakai kunci 10. Oke lanjut mas bro. Ini pakai kunci 8 ya, tapi ini udah selek jadi agak susah, nggak mau dia tuh. Oke mas bro, kita buka dulu. Oke mas bro, ini kita kendorin aja kayak gini ya, yang penting ini bisa dibuka. Terus kita buka bak magnet nih mas bro. Oke
Oke mas bro, ini udah selesai. Kita buka bautnya dan kita coba kita lepas magnetnya mas bro. Kita lihat, kotor banget ya. Maklumlah namanya motor kebun. Oke mas bro, sebelum kita buka, kita bersihkan dulu ya kotoran tanah yang debunya yang udah tebel. Takutnya nanti pas dibuka dia masuk ke dalam mas bro. Kotor mas bro. Pasti mas, kita kalau misalkan menemukan masalah kayak gini pasti bingung ya mas bro. Kenapa? Karena dia mati total tapi kita cek pengapian itu ada mas bro, tapi pengapian itu nggak normal gitu loh. Dari koilnya itu percikannya itu nggak seperti biasanya gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang, maaf ini bukan saya gimana-gimana, kalau orang awam itu pasti dia bingung. Kalau misalkan kita langsung kita bilang ponis ganti kiprok atau ganti sedia atau ganti spool, pasti mereka merasa tertipu mas bro, merasa tertipu. Makanya kita jelasin dulu ini tipe motor apa, gejala kerusakannya yang sering terjadi gimana. Nah kalau misalkan ini rusak itu biasanya dia seperti apa, misalkan gejalanya gimana itu harus kita kasih tahu mas bro. Kalau misalkan dengan orang lain ya, ataupun dengan konsumen, itu harus kita jelasin. Karena mereka yakin kalau misalkan ada api ya motor itu pasti hidup, pasti bagus, nggak mungkin ada yang rusak gitu loh. Jadi ini udah bersih. Sekarang kita buka dulu ya, kita lihat mas bro kondisinya. Nah ini kondisi spoolnya ya mas bro. Nah dan ini kayaknya udah pernah ganti sih, ini saya yakin udah pernah ganti. Oke mas bro, kita buka dulu mas bro ya, kita cek spoolnya mas bro. Nah ini mas bro, nah ini kabel yang kita cek tadi mas bro, ini kayaknya kabel spool dan ini pulser mas bro. Jadi motor ini satu spool satu pulser mas bro, dan kabel masanya ini enggak disambung. Ya memang ini enggak wajib masa, tapi kan kita ini udah dari sononya masanya harus disambung. Kalau nggak ke tempelkan ke bodi masa ataupun kabel ke disambungkan ke kabel masa yang lain mas bro. Wah ini parah ini produsen Jepang tepuk jidat. Lihat ini mas bro, sumpah. Tuh ini, nah ini udah kita buka ya mas bro. Tuh, dan masa ini kan yang putih ini kan nih spool nih, ini spoolnya yang spool ke kiprok warna putih yang saya bilang nggak ada warna lagi, ternyata ini udah disambung dari bawah mas bro. Dan ini masanya warna hijau. Ini kan kalau nggak ke sambungan ke kabel masa atau langsung bisa ke tempelkan ke bodi mas bro, dan ini nggak ditempel, nggak disambung mas bro, dia langsung aja ke kiprok yang warna putih dan pulser ke CDI. Aduh, tepuk jidat ini kalau produsen Jepang nonton ini asli. Oke mas bro, lanjut langsung saja kita ganti spoolnya dengan yang baru ya mas bro. Setelah itu kita coba tes lagi mas bro, normal apa enggak pengapiannya mas bro. Oke mas bro, lanjut kita bongkar mas bro. Parah sih ini ya. Oi Ade. Oke mas bro, kita bongkar dulu ya, kita ganti dengan yang baru. Oke mas bro, lanjut. Nah ini tuh bener mas bro, ini kabel spoolnya tuh, nah yang warna putih harus. Nah ini masa, semoga aja produsen Jepang nggak nonton ya. Kalau nonton ini pasti pusing ini, lihat warga Konoha. Oke, kita ambil dulu spool barunya ya. Oke mas bro, nah ini spool
spool barunya ya. Ini merek biasa tapi nggak saya tunjukin mereknya ya, intinya ini yang biasa lah. Oke Mas Bro, kita langsung aja Mas Bro, kita pasang. Setelah itu kita tes pengapiannya. Oke, Mas Bro, kita pasang dulu Mas Bro. Oke Mas Bro, ini udah terpasang tuh. Oke, udah selesai. Jadi ini kita coba tes dulu ya, nggak langsung kita pasang, kita coba pasang sementara aja. Kita tes dulu pengapiannya, kalau misalkan normal dia bagus, berarti memang benar Mas Bro. Ini spoolnya entah itu dari masanya yang tadi nggak dipasang ya, entah mungkin memang spoolnya udah lemah ataupun pulsernya Mas Bro ya. Mantap kan? Kalau warga Konoha ini itu eksperimennya itu nggak di luar dugaan Mas Bro, di luar ilmu nalar per otomotifan. Oke Mas Bro, nggak usah lama ya, kita daripada durasi terlalu panjang, ini kita langsung aja Mas Bro, kita pasang terus kita tes apinya Mas Bro. Oke Mas Bro, ini udah terpasang. Jadi ini berhubung karena udah nggak ada songkelnya ya, ini kita sobek aja, kita putusin. Nah, kita buka Mas Bro. Yang ke kiprok warna putih Mas Bro. Nah ini kita putusin aja ya. Oke, terus kita buka Mas Bro. Kita sambungin sementara dulu ya Mas Bro ya, kita cek dulu, kita lihat hasilnya Mas Bro. Semoga dugaan kita benar ya, karena ini kita nggak bisa cek apa maksimal karena kondisinya seperti ini Mas Bro. Seperti tadi masanya nggak terpasang dan songketnya juga udah nggak ada pada dilangsungin ya Mas Bro. Tapi saya yakin sih, kayaknya feeling saya kuat itu masalahnya ada di spool Mas Bro, ada di spool. Salah, sorry, ini oh ya bener Mas, tadi yang mana ya, saya lupa. Oh salah Mas Bro, ini masa, ini yang pulser Mas Bro, nih ini pulser. Sorry Mas Bro, sorry, saya ralat lah ya, kita nggak bisa maksimal. Nah, tapi ini nggak nutup kemungkinan Mas Bro ya, bisa juga dari CDI Mas Bro, karena CDI nya KW Mas Bro, nggak ori. Tapi ini sebelumnya nggak gini katanya kan, walaupun pakai KW dia normal aja Mas Bro. Makanya kita coba dulu Mas Bro. Ini kita sambungin untuk sementara aja, kita sambungin gini dulu, terus kita langsungin ke body Mas Bro, kita jumper ke body masanya Mas Bro. Gini. Oke. Nah, kita lilit aja ke body Mas Bro. Ini kita bersihkan. Dan kita kencangin Mas Bro. Tuh. Oke Mas Bro. Tadi kan sebelumnya kabelnya ada 2, cuma spool dan pulser. Masanya nggak dipasang, sekarang sudah saya pasang masa pulser, spool, kiprok langsung Mas Bro. Oke, sekarang kita coba tes pengapiannya Mas Bro. Oke Mas Bro, sekarang coba kita tes pengapiannya Mas Bro. Kita lihat dulu Mas Bro ya pengapiannya, semoga aja bagus. Oke, kita cek, kita buka dulu.
ada mas bro. Oh, bentar, takut saya salah. Bentar mas bro, kita cek. Oke mas bro, sorry ya, tadi songket CDI nya nggak terpasang, lupa saya. Jadi kita coba cek lagi mas bro ya. Kita cek lagi pengapiannya dari CDI ke coil, kita tes. Oke mas bro, gede, bagus, normal, mudah-mudahan ya. Sekarang coba kita tes pasang mas bro, kita hidupkan mas bro ya. Kita tes, coba kita pasang, mudah-mudahan bagus. Oke, coba kita hidupkan mas bro. Oke mas bro, kita hidupkan. Oke mas bro, hidup ya, tapi nembak-nembak mungkin businya udah mulai mati juga, nanti kita ganti sama bro. Oke mas bro, terima kasih sudah nonton. Tapi saya mau ngasih tahu yang mas bro, ini tipe motor Karisma atau Supra X125 ini itu jangan kalian terlalu fokus. Kalau misalkan pengapiannya lemah ataupun putus-putus seperti tadi, langsung kalian ponis ke spool mas bro. Kenapa? Karena tipe motor seperti ini itu banyak kemungkinan itu bisa sering terjadi itu dikeprok sama CDI mas bro. Karena motor tipe Karisma ini dia sangat sensitif mas bro, dia nggak bisa pakai CDI yang KW mas bro. Kalaupun mau pakai yang KW itu beli yang agak lumayan bagus atau yang nggak KW-KW banget, atau nomor 1 nomor 2 gitulah ya. Kalau misalkan pakai yang KW dia bisa kadang nggak normal juga mas bro, seperti tadi mungkin nembak-nembak atau segala macam mas bro ya. Ya intinya seperti mas bro, kalau mau ganti CDI nggak usah KW-KW banget, tapi kalau bisa ganti yang benar-benar ori mas bro. Oke mas bro. Oke mas bro, intinya motor ini sudah hidup, berarti permasalahannya cuma dari spool mas bro. Jadi kalau kemungkinan nanti kalian menemukan masalah seperti tadi, pengapiannya ada putus-putus tapi dia tidak mau hidup, mati total, cobalah cek satu persatu. Kalau misalkan dia masih komplit kelistrikannya atau kabelnya atau songketnya, coba kalian cek satu-satu mas bro. Tapi kalau misalkan tadi kabelnya udah dilangsungin semua seperti tadi, bisa kalian ponis beberapa dari itu, tapi cobalah kalian cek dulu, jangan langsung mengganti mas bro. Jadi seperti yang saya lakukan tadi itu kemungkinan kurang baik untuk ditiru ya, karena saya langsung poniskan ke spool, tapi saya udah benar-benar yakin mas bro kalau misalkan itu dari spool mas bro. Oke, terima kasih sudah menonton mas bro, semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu untuk kalian semua. Jangan pernah bosan nonton video saya dan selalu support dan dukung saya. Kalau misalnya kalian suka silahkan like, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe mas bro, supaya channel kita ini makin berkembang dan makin membantu banyak orang. Saya pamit, terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Thank you.